dia melakukan kesalahan secara ini mungkin media Terang-terangan. gitu ya. Terang-terangan. Jadi kita harus Depan ingatkan publik. terang-terangan kata ulama gitu. Ini gimana Sat? Tanpa antum menjatuhkan si fulan, orang Iya. sudah bisa ngambil kesimpulan yang yang tadi ini Iya. yang dia sampaikan salah. Maksudnya kita secara penuntut ilmu, bukan juga ustadz gitu, bukan yang lebih berilmu, tapi debat di situ segala macam. Antum sudah sadar diri antum tuh minim ilmu. Ya Allah. Makanya orang ketika sadar diri, ya, kalau Allah berikan ini pada setiap kaum muslimin, tidak akan ada problem. It's time to post. Proud of Sunnah. Karena contoh nih di sosmed tadi dia lihat nih Sat. Contoh tadi mungkin satu kemungkaran. Dia lihat ini kayaknya ada satu orang mungkin yang udah terkenal. Dan dia juga merupakan seorang tokoh. Nah, Ini misalkan dia nih mantan musisi nih yang si Ikhwan ini. Lihat satu yang katanya diustadkan lah sama sebagian orang. Tapi kok masih main musik nih gitu kan. Terus dia mengaku atau mengklaim ini wasilah dakwah. Akhirnya dia serang di sosmed. Dan ini bisa dilihat jutaan orang mungkin bahkan Sat ya. Tapi dia bilang begini. Dan itu mungkin kebanyakan bukan dengan hikmah Sat. Nah ini bagaimana Sat? Apa benar Sat? Harus kita seperti itu nih. Kita lihat nih dia mungkin menimbulkan mungkin banyak mudarat atau sehingga orang-orang juga akan terpengaruh. Terus kita komen aja nih. Wah, misalkan kok udah tahu musik haram kok masih begini ya kan. Udah tahu kok malah melakukan. Nah mungkin juga sebagian kata-katanya juga kenceng gitu Sat. Itu benar gak sih Sat? Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, sebenarnya kita juga harus melihat diri kita itu siapa gitu. Oke. Maksudnya dalam taruhlah misalkan umur 70 tahun, datang anak kecil, dia nasihatin umur 70 tahun. Lebih cepat diterima mana? Kalau dibandingkan yang datang tuh umur 50 tahun, ya. Iya. Yang jelas Kemudian dia sampaikan. Dibandingkan dengan anak kecil tadi. Nah, orang-orang besar seperti ini itu nganggap antum tuh seperti itu. Antum komen, Iya. ya dia punya postingan, kemudian antum komen, nggak bakal dibaca dan nggak bakal digubris. Justru orang-orang seperti ini, ya, ketika antum datangin dia, ya tentunya kalau antum juga mungkin, ya entah itu punya kedudukan di mata masyarakat, atau keilmuan atau gitu. mungkin ya dari segi keilmuan, kemudian antum mungkin juga punya kedudukan di suatu lembaga, artinya kan antum punya power gitu. Nah antum datang gitu. ke dia, kemudian antum ngobrol, antum jelaskan, akhi begini. Nah ini cara seperti ini, insya Allah jauh lebih bermanfaat dibandingkan antum komen di medsos. Ya, karena antum nggak satu bagi dia nih, antum tuh bukan orang yang berilmu. Karena anggapan orang seperti itu, orang yang berilmu tidak akan komen di situ. Iya. Gak mungkin orang berilmu menjatuhkan harga dirinya untuk hanya komen. Dan hanya komen yang mungkin tidak dilirik gitu. Tidak Berarti dibaca juga. Bisa kita bilang itu salah Sat. Komen itu. Maksudnya ya ini perkara yang salah. Dan kita komen untuk misalkan ini salah, ini haram gitu. Dan nanti berkelanjutan kemana-mana itu salah Sat ya? Atau keliru gitu apa gimana Sat? Jadi begini, jadi kita kalau kita dihadapkan seperti itu kita juga ngelihat. Ya, ada namanya mengingkari kemungkaran. Ya, ketika orang yang melakukan kemungkaran itu di halayak ramai depan umum, ya, ada sebagian ulama mengatakan yang seperti ini nih memang harus diingkari secara umum, tapi bukan personnya yang tapi kesalahannya. Ya, misalkan si A punya podcast lah, atau mungkin apa ya, punya ceramah. Nah kita sebagai pendakwah atau mungkin kita punya ya power juga, kita menyampaikan ilmu.
kekeliruan yang terjadi. Bukan fulannya. Bukan orangnya. Bukan fulannya. Dari situ kan masyarakat akan menilai. Dan itu salah satu bagian dari hikmah. Kalau antum mau lebih bagus lagi, ya kita memang harus datang ke beliau, ajak ngobrol. Dan benar-benar ngobrol Ustaz ya? Iya. Dikeluarkan pikiran, semuanya. iya. Dan orang-orang seperti ini lebih menerima ketika ada orang datang, ya diam-diam, nggak bawa media, kemudian ngasih nasihat. Ini akan membekas sama dia, pasti dia bilang, oh si fulan ini akhlaknya luar biasa. Oh, berarti sehingga pun itu keliru, dia mungkin ya bisa mungkin belum bisa dia terapkan. Tapi ketika kita menerapkan cara seperti itu atau hikmah, ini kan bagian dari hikmah dalam berdakwah. Baik, ketika seperti itu, pasti dia akan memuji, minimal ya, pasti akan memuji antum ya kepada orang-orangnya. Antum kalau ngambil ilmu dari fulan aja. Orangnya emang benar-benar kelihatan dia ini berilmu. Akhlaknya. Oh, baik. Meskipun dia memang versi dia, misalkan dia bilang musik halal atau boleh gitu kan. Nah, ini si fulan yang datangin dia, ya, dia ini bilangnya haram, tapi karena cara dia pasti dia akan puji. Dan bahkan menyampaikan kepada audiensnya, antum kalau mau ngambil ilmu dari si fulan aja. Dan itu memang benar-benar terjadi. Dan itu terjadi. Gitu. Dan terjadi Ustaz ya. Antum lihat. Ya, kita enggak sebut nama tapi enggak usah nama kelihatan. Betul, ya. Ustadz-ustadz yang enggak pernah nyebut si fulan cuma nyebutin kesalahan aja. Tapi cara dia ketemu, kalau misalkan ketemu dengan Ustadz fulan nih, misalkan di Mekah, misalkan ketemu enggak sengaja, ketemu biasa aja. Dari situ kan akan akhlak Ustadz ini bagus nih. Wah, sepenting itu berarti ilmunya tadi juga Masya Allah. Tapi juga akhlak tadi, dan itu yang harus kita ambil sebagai penuntut, kami yang penuntut ilmu nih Ustaz ya. Iya betul. Oh, Masya Allah. Ustaz izin berarti Ustaz. Itu tadi Ustaz. Itu tadi betul-betul tokoh yang memang benar-benar keliru Ustaz ya, menyimpang. Oke. Nah ini Ustaz, mungkin ini masih saudara sendiri gitu. Contohnya tadi Ustaz bilang dia punya kalau misal tokoh agama dia punya pengajian dan lain-lain, atau dia punya podcast. Nah contoh mungkin ya masih ada saudara kita sendiri, dia mungkin punya media atau podcast, dan dia juga mungkin udah ngamalkan sunnah apa segala macam, kita ngikutin dari awal mungkin ya tiba-tiba anggap aja mungkin dia melakukan beberapa kekeliruan. Ya Ustaz ya, kita mungkin husnuzon lah, baik itu sengaja apa enggak. Tapi ini misalkan si kawan tadi, atau kita bilangnya, ini mungkin orangnya udah ngaji, ikhwan kita, punya podcast, mungkin segala macam, ada salah langkah. Nah, dihujat nih Ustaz rame-rame, diserang. Tadi Ustaz nyebut kalau ulama berkata bahwa jangan menyerang ke personnya, tapi kesalahannya. Nah, tapi ini kelihatan banget nih nyerang ke person, misal Ustaz, orangnya dihujat, diserang, dan orang-orang kan tujuannya mungkin pengen kan dia mungkin balik lagi kayak dulu mungkin, atau jangan melakukan kesalahan. Tapi secara di kolom komentar, di depan umum dan bahasa juga ngeri. Nah ini banyak Ustaz, contoh aja Ustaz mungkin agak lebih jelas, misalkan kayak munafik gitu, atau jual agama, atau bagaimana. Nah ini kalau Ustaz gimana memandangnya itu Ustaz? Jadi sebenarnya dalam berdakwah itu kan kita itu dibutuhkan tidak hanya modal semangat atau mungkin punya ghirah gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi yang terpenting di sini adalah ilmu. Ilmu yang mau disampaikan dan ilmu berkaitan dengan metode. Baik. Ya, bagaimana dia menyampaikan. Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa Ustaz? Ya. Nggak sah itu ya? Ya, nggak bakal kesampaian kalau bahasanya. Tujuannya tidak tercapai. Si fulan, dia punya ghirah, punya semangat, tapi dia nggak punya ilmu. Dan nggak punya ilmu di dua-duanya malah. Cuman sekedar semangat. Akhirnya apa? Isinya menghujat. Dia punya ghirah, punya ilmu, tapi cuman punya ilmunya doang, tapi nggak ada ilmu dalam metodenya. Metode penyampaiannya. Iya. Oke. Akhirnya dia ikut-ikut bikin konten menyerang si fulan. Ya. Oke. Ada yang dia punya ilmu,
Paham metodenya, tapi nggak tahu gimana dia menyampaikan. Iya, menyampaikan. Dia nggak punya ilmu tentang materi ini gitu. Ada yang seperti itu, dan ada yang punya dua-duanya. Tapi ini jarang. Ini jarang. Dan memang nggak pernah tampil di kolom komentar, nggak gitu pernah, ya, nggak pernah. Ya. Ya. Okay. Mungkin kalaupun dia mau menyampaikan datang ngobrol. Dan ini memang yang sebenarnya orang-orang seperti ini yang sedikit. Ya. Baik. Dia paham, dia punya ilmu, dia juga tahu metode yang gimana. Kalau dia sampaikan pasti masuk. Masuk nih. Ya gitu. Masuk. Gitu. Insyaallah. Ya. Tapi kalau kita lihat ya namanya juga bahasa masyarakat umum atau ikhwan-ikhwan kita yang ngaji. Ya, ya emang lebih banyak modal semangat. Tapi ilmunya masih kurang. Dan mungkin tadi seperti yang kita bahas ini kan akhlak ataupun adab lagi gitu Tapi misalkan dalihnya nih ataupun alasannya itu dia melakukan kesalahan secara ini mungkin media terang-terangan. Gitu ya. Terang-terangan. Jadi kita harus ingatkan terang-terangan kata ulama gitu. Ini gimana Mohon nih beri pencerahan nih Makanya Nabi bilang tadi ya. Antum jangan sarang si fulannya. Oke. Ya. Tapi sampaikan ilmu dengan media antum. Oke, ngerti. Ya. Jadi orang yang dengar, ya, meskipun si fulan ini bilangnya halal bla 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 dan seterusnya, orang akan menimbang, ya. Tanpa antum menjatuhkan si fulan, orang sudah bisa ngambil kesimpulan yang tadi ini yang dia sampaikan salah. Akhirnya tidak diikuti. Jadi berimbang gitu. Iya, ini lebih hikmah dibandingkan antum serang personalnya. Orangnya. Okay. Karena bisa bahkan ketika antum serang orangnya, justru itu akan membuat dia jadi lebih kesel. Dan nggak mau tobat. Nah, dan akhirnya nggak mau nerima kan? Ya nggak mau nerima. Siapa yang mau terima kalau diserang personal? Itu kan di akhirnya media sosial. Mental kan bahasanya mental ya. Tidak akan terima. Padahal kita baik pengen oke lah kita yang betul-betul ingin ingatkan, aduh mungkin jangan kesini lah gitu. Antum udah ngaji lah ya kan, jangan kesini lah. Atau ini kayaknya nggak baik lah, yuk. Mungkin kalau secara baik. Tapi ini kayak antum udah ngaji, udah jenggotan gini-gini, ya mungkin gitu kan Ustaz. Terus ya itu mental Ustaz ya. Kita tahu salah tapi nggak mau nerima Ustaz ya. Dan itu banyak terjadi. Ustaz, kira-kira ada nggak sebuah kisah gitu, Anda nggak tahu itu Ustaz, kisah dakwah apa bagaimana Ustaz di dalam Islam yang cara dakwah itu begitu Ustaz, hikmahnya Ustaz, ada nggak Ustaz? Antum kalau buka buku-buku masyayikh para ulama itu banyak tentang hikmah dalam berdakwah. Hikmah dalam berdakwah. Ya. Dan ini dibutuhkan bukan cuma untuk para dai atau ustadz, enggak. Tapi untuk ya kaum muslimin secara umum. Karena kan memang kita kaum muslimin memang dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Mengajak kebaikan, ya mencegah dari keburukan. Baik. Nah, kita dituntut untuk itu setiap hari. Setiap hari. Nah, kita butuh ilmu tentang metodenya. Antum tahu ini sudah haram gitu kan. Antum juga udah tahu dalilnya. Ya. Tapi antum harus tahu bagaimana metode untuk menyampaikan kepada orang lain biar bisa diterima. Kalau hanya sekedar antum semangat, ya antum menyampaikan, tapi cara antum menyampaikannya itu bisa menjadi penghalang dakwah antum diterima. Makanya kalau antum lihat di Al-Quran itu, Allah tidak suruh Nabi Musa kumpulkan Bani Israel, kemudian keluar si Fir'aun gini-gini. Oh, iya. Nggak ada nyuruh kayak gitu. Kan bisa aja ngelawan mungkin sebenarnya. Iya, tinggal bikin pasukan gitu. Naik ke atas ke atas bukit mengumpulkan Bani Israel, kemudian ceramah gini-gini si Fir'aun gini. Enggak. Tapi disuruh datangin. Oh iya, Masya Allah. Fatiha Fir'aun. Disuruh datang ke Fir'aun, baik, baru kemudian ngomong baik-baik. Ya itu kan ada langkah-langkahnya memang. Kalau sudah ngomong seperti itu dan menyampaikan seperti itu, nah baru kemudian langkah yang kedua, kalau tidak mau juga dia berubah, baru silahkan antum sampaikan di halayak umum, itu bisa juga. Bisa juga. Tapi kan lagi-lagi ambil langkah yang pertama tadi dulu. Dan ini memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW juga seperti itu. Ya. Dan mungkin
kalau posisinya Ustaz, mungkin yang mengingatkan juga tuh sesama tulab gitu atau sama ikhwan baru hijrah gitu. Jadi ada mungkin yang dituju juga jadi gengsi gitu kan. Mungkin misalkan gitu Ustaz. Apalagi misalkan berhubungan dengan hal-hal khilafiyah. Maksudnya kita secara penuntut ilmu, bukan juga ustadz gitu, bukan yang lebih berilmu, tapi nah debat di situ segala macam. Nah itu gimana? Nah ini lagi sebenarnya yang berkaitan dengan ini, Yes, itu sebenarnya kembali kepada setiap dari kaum muslimin itu harusnya tahu diri. Masya Allah, ini langsung jelek. Ini nih yang katanya jelek itu bener tapi tahu diri dalam artian antum sudah sadar diri antum tuh minim ilmu. Ya Allah. Makanya orang ketika sadar diri, ya kalau Allah berikan ini pada setiap kaum muslimin, tidak akan ada problem. Tapi masalahnya sekarang banyaknya problem itu karena ngerasa sudah tahu. Nah ini sulit nih. Ya mungkin dia sudah tahu ilmunya tapi tidak tahu metodenya. Ini salah. Akhirnya salah kaprah ketika berada di medan dakwah. Ya ketika dia mengajak orang, dia salah dalam menyampaikan. Maksudnya bukan salah yang disampaikan, bukan yang itu yang salah, bukan, tapi cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya. Jadi harus tahu diri. Dia tahu diri. Kalau antum memang belum tahu ilmu tentang metode menyampaikan kebaikan, lebih baik antum mengingkari secara hati. Taghyir bil munkar bil qalb. Taghyirul munkar bil qalb. Mengingkari dengan hati aja, antum tidak suka, ya udah antum tinggalkan. Oh, gitu. Tanpa kita harus. Ya. Kalau antum mau, kalaupun antum mau mengingatkan, tarik tangan dia, antum ngobrol 4 mata. Nah misalkan nggak diterima, ya, itu urusan dia. Oh, karena berlepas diri aja iya, ya. Karena ini sudah disampaikan, dan ini metode yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nabi Musa disuruh datangi dulu Fir'aun. Iya. Ya. Didatangin, ngobrolin, baik-baik ngobrolnya. Bukan dihardik bukan atau enggak. Debat itu juga Ustaz ya. Tapi kan kalau kata netizen enggak. Saat hari ini komen ya kan. Besok enggak datang lagi, komen lagi Ustaz. Komen lagi ini sampai terus-terusan. Itu enggak akan selesai. Enggak akan selesai Ustaz ya. Enggak akan selesai. Padahal kalau udah nyampaikan itu insya Allah udah khair Ustaz. Berarti ini kita udah menyampaikan, tanggung jawab kita sudah selesai. Ibaratnya ya walaupun mungkin dakwah itu terus-terusan ya. Tapi, kalaupun antum mau komen di kolom komentar, jangan menghujat. Jangan menghujat. Jadi kalau misalkan Ustadz Fulan yang dikatakan si Fulan ini Ustadz melakukan kesalahan, antum sebutkan aja di kolom komentar tentang ilmunya. Ilmu tentang misalkan dia si Fulan ini menghalalkan sutra misalkan. Ini contoh. Menghalalkan zina misalkan atau sutra lah bahasa. Sutra lebih ringan ya. Sutra kan ada. Belum ada ya kalau yang menghalalkan zina kemarin udah ada soalnya. Kemudian silakan antum komen di kolom komentar, antum bawakan dalil-dalil ya dari Al-Qur'an ataupun hadis yang berkaitan dengan pengharaman sutra. Selesai. Atau perkataan ulama situ. Gak usah antum keluar-keluar. Oh ini Ustadz ini begini atau munafik apa semuanya. Ya Allah. Gak perlu. Justru orang ketika baca ya antum bawakan Al-Qur'an, hadis, kemudian perkataan ulama, kemudian antum juga sebutkan di situ buku-buku beserta jilid beserta halamannya. Masya Allah sumbernya. Itu ilmiah sekali. Dan orang begitu baca, oh berarti ini yang benar. Tanpa antum harus menjatuhkan orang itu. Masya Allah. Ya bisa jadi itu mungkin jadi komenan antum jadi yang paling atas nanti. Dipin lagi. Iya sama yang punya ini. Kan kita nggak tahu. Dan itu akhirnya diserang lagi sama fansnya atau pendukungnya. Ya itu urusan lain. Tapi yang jelas antum cuma menyampaikan apa yang antum tahu. Wah secara ilmiah Ustaz, ternyata sehikmah itu Ustaz ya. Nah. Tapi kenapa saat ini sulit ya dilakukan ya Allah gitu. Emang ada namanya adab dalam bermain sosmed. Ya. Wah, nah ini juga ada kajian khusus sebenarnya. Ada sebagian ustaz sudah ada menyampaikan tentang adab-adab dalam sosial media. Main sosial media. Ya karena kan nggak dipungkiri saat zaman sekarang kan memang ya semuanya secara sosial media kan Ustaz. Kayaknya hampir semua punya sosmed gitu Ustaz ya. Mungkin Ustaz juga punya beberapa Ustaz ya. Ya ada. Nah gitu mungkin kan ada yang ya katakanlah nggak main Instagram dia main Facebook misalnya. Dan semua sosmednya ada adabnya Ustaz ya. Ada adab.
Nah Ustadz ini terakhir mungkin Ustadz. Ini terakhir dari pembicaraan kita ini kan arahnya kita pengen anak-anak muda tentunya. Terutama yang pengen tahu tentang sunnah juga. Ini salah satu penyakit nih Ustadz. Atau bukan apa ya kalau kita bilang tantangan nih. Gimana kita menyikapi soal perbedaan pendapat. Dan itu mungkin bagian-bagian fikih Ustadz gitu. Nah contoh-contoh aja lah Ustadz. Mungkin ini kita nggak ngomongin yang berbeda pemahaman, bahkan satu pemahaman udah ngaji sama-sama kajian sunnah, tapi gontor banget tuh debat perbedaan pendapat cuman masalah fikih tapi keras juga Ustaz, terus ruwet gitu. Harus satu dia yang benar gitu. Ini gimana Ustaz? Nasihat nih Ustaz untuk kita. Thaif. Ustaz udah ngeliat pasti Masya Allah. Memang ini Ana sering lihat ya. Ya terlebih Ana juga bukan ustadz besar gitu. Jadi Ana terkadang di masjid-masjid ikhwan yang memang gak kenal sama Ana gitu. Jadi Ana ngeliat sendiri di lapangan seperti apa gitu. Jangan Ustadz baca komen Anda. Ini langsung aja Ustadz. Nasihati Anda Ustadz ya. Subhanallah. Jadi sebagian ikhwan itu ketika misalkan ini kita contoh aja misalkan dalam i'tidal gitu kan. Ada yang enggak, ada yang sedekap gitu kan. Nah yang satu bersikeras enggak, yang sunnah itu bersedekap. Nah, satu lagi enggak, ini pas. Wow, ditambah lagi ini orang ahlul bid'ah. Kayak gini nih gitu. Enggak sedekap. Gitu. Jadi ciri khasnya sunnah tuh yang sudah hijrah tuh ya kayak gini gitu. Setelah itidal ya ketika itidal gitu. Oke. Dan sama-sama ini enggak ada yang mau kalah gitu kan. Nah, ini kembali seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Yes, dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Seyogyanya setiap muslim itu kembali muhasabah ya, introspeksi diri ya. Ya mungkin kalau bahasa yang tadi yang Anda sampaikan ya tahu diri lah. Tahu diri. Antum ketika antum merasa antum baru belajar atau masih belum menguasai ilmu agama ya. Antum tidak perlu harus mungkin bahasanya terlalu kekeh atau ngotot gitu ya dengan pendapat antum. Terlebih itu adalah permasalahan di mana ulama juga berbeda pendapat. Nah ini yang menjadi PR juga ya karena minimnya ilmu ya karena minimnya ilmu itu satu, kemudian juga modal semangat ya. Ini yang menjadikan ya debatnya itu tidak berhenti, tidak berujung lah bahasanya. Iya, tidak ada habisnya. Ya. Seandainya kalau dia ini faham itu adalah masalah khilafiyah atau ya permasalahan yang dimana atau pembahasan di mana ulama juga berbeda pendapat di situ, dia tidak akan terlalu bersikeras, tidak akan kekeh dengan pendapat dia gitu. Tidak memaksakan orang lain untuk ngikutin pendapat dia. Harusnya berbesar hati gitu. Harusnya legowo, berbesar hati ya. Tapi masalahnya di sini di lapangan ikhwan-ikhwan kita ya merasa ya ini bukan masalah khilafiyah. Ulama bilang khilafiyah, dia bukan. Ya, makanya tadi Ana bilang minimnya ilmu dalam permasalahan ini yang menjadikan apa? Jadi dia memukul rata semua yang berbeda dari apa yang sudah dia pelajari itu udah berarti keliru. Perlu dibenarkan. Tanpa dia tahu apakah permasalahan itu khilafiyah atau tidak. Padahal kalau kita lihat ya itu adalah permasalahan fikih yang dimana para ulama juga berbeda pendapat. Gak usah jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ketika surat Al-Fatihah dia sholat jahriyah. Itu perbedaan pendapat itu panjang banget kalau antum buka buku-buku fikih. Itu Ustaz, pembahasannya Ustaz ya? Iya panjang. Ya Allah. Tapi yang masalahnya sekarang ya bagi ikhwan-ikhwan kita yang baca Bismillahirrahmanirrahim jahar di sholat jahriyah itu pelaku bid'ah. Ya Allah, sampai segitunya. Iya karena apa? Karena minimnya ilmu. Dia cuma tahu dari satu sumber, dipegangnya satu gitu. Satu sudut pandang ya. Kemudian kekeh dengan pendapat itu dan memaksa orang lain ya. Bahkan ya memvonis orang lain yang tidak seperti itu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia menyaksikan selama dari kecil dia sampai dia sebelum hijrah itu
ngelihat di masjid-masjid kaum muslimin semuanya Bismillahirrahmanirrahim di salat jahriyah. Iya. Jadi anggapan dia sudah mindsetnya seperti itu, sudah terekam. Oh, berarti ciri khasnya orang bid'ah itu Bismillahirrahmanirrahim ketika Al-Fatihah. Padahal sebenarnya kalau antum lihat pendapat para ulama, ya para ulama sendiri, mereka ngomong, anak kalau di Indonesia anak jadi imam, anak bakalan jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu salah satu ulama Syekh Ustaz ya? Ya, dicontohkan juga Syekh Sudes juga di Masjid Istiqlal, gitu kan. Ya. Dan sebagian ulama-ulama kita, masyayikh kita juga memang menyarankan seperti itu. Nah, ini dia maksudnya minimnya kita dalam menyikapi masalah khilafiyah. Ya, minimnya kita mengetahui masalah ini khilafiyah atau enggak, sehingga kita memukul rata semua yang berbeda dari apa yang kita pelajari berarti oh ini ciri khasnya orang bid'ah, ini salah. Ya Allah, berarti padahal belum tentu maksudnya orang awam juga nggak tahu mungkin nggak gitu tahu, ya? betul nggak tahu. Subhanallah. Nah, Ustaz, berarti solusi terakhir belajar. Oke, kita tutup dengan berarti ini Masya Allah nih, alhamdulillah nih penjelasan Ustadz Arifar nih, Masya Allah, tabarakallah, tentu jazakallah khair nih Ustadz. Itu kami butuh Ustadz, maksudnya ya guru-guru tentunya seperti Ustadz dan Ustadz kita satis yang lain ya untuk mengingatkan kami Ustadz agar kami juga belajar ataupun hijrah ini juga terarah Ustadz. Jazakallah khair Ustadz Arif. Masya Allah, nanti mungkin ada beberapa pembahasan selanjutnya kami mungkin ya berharap semoga Allah mudahkan bisa kembali duduk di sini Ustadz ya. Insya Allah semoga anak-anak muda bisa kenal lebih dekat dengan sunnah dan ini Ustadz bangga Ustadz sama sunnah nih Ustadz. Harus bangga kita Ustadz ya. Memang harus bangga. Ya. Mungkin untuk sedikit nanti setelah Ustadz menyampaikan itu saya ada satu pertanyaan. Jadi kunut subuh itu bid'ah enggak sih Ustadz? Kunut subuh itu memang ya sama masuk dalam ranah masalah khilafiyah. Ya. Jadi antum tidak perlu repot untuk ya, apalagi bersih tegang dengan saudara-saudara antum tidak perlu. Enggak perlu Ustaz ya. Ya silahkan antum merujuk kitab fikih. Kalau antum mau memang benar-benar ini lebih jelas, antum kembali ke kitab fikih. Dari situ antum tahu oh ternyata ini bagian dari masalah khilafiyah. Tapi yang jelas ana berikan masukan kepada ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji lah pada umumnya ya. Ana sampaikan kepada antum ya. Antum mungkin melihat diri antum sudah ngaji atau sudah dapat hidayah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ya antum kayak seperti jalan di tempat aja. Ya Allah. Jadi seperti kayak tidak ada perkembangan. Nah ini ana beri masukan kepada antum ya. Kalau antum mau berkembang ya antum pasang target. Ya. Minimal ya antum punya target itu ada 2 pencapaian dalam 1 tahun misalkan ya. Antum dalam 1 tahun ana harus udah pandai baca Quran tahsin ya. Ya mungkin 1 tahun itu juga antum sembari belajar tahsin antum juga harus menuntaskan ana paling tidak sudah bisa bahasa Arab. Ya antum harus punya target. Harus ada. Iya. Dan memang seperti yang Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah ya satu kaum itu sampai mereka berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi dari diri sendiri sebenarnya kita mendisiplinkan diri gitu loh. Antum pasang target, misalkan tahun ini, tahun depan sebelum Ramadan ana sudah bagus baca Quran ana. Itu harus ada gitu. Tapi kalau antum hanya sekedar ya udah ada kajian antum ikut. Udah ikut kajian, ini yang ana lihat juga nih di tengah-tengah ikhwan-ikhwan kita merasa sudah paling senior, udah duduk di belakang, ini katanya senior ya. Ini mengkhilafi kali kalau di tengah-tengah thalibul ilm ya di sana di Arab sana enggak, makin senior makin dekat dia sama syekh. Nah, kalau kita di ikhwan kita enggak, kebalik. Makin senior makin paling belakang. Udahlah paling belakang, cerita pula, kadang gitu. Tidur pula gitu. Nah, ini juga yang jadi PR sebenarnya. Nah, ini dia. Jadi Anda sampaikan kepada ikhwah ya, pasang target ya. Kalau antum sudah punya target ya, insya Allah antum tidak akan melihat diri antum itu ya udah gini-gini aja setelah hijrah. Jadi seakan-akan Anda ngelihat juga ikhwan-ikhwan itu tidak punya arah setelah kenal hidayah, sudah dapat hidayah ya. Tidak ada arah. Tidak ada maksudnya tidak ada punya dalam diri mereka itu mau kemana gitu. Pencapaiannya itu apa gitu. Ya.
Yang penting antum sudah dapat hidayah Ustaz. Udah. Yang jenggot udah panjang lah gitu. Iya. Justru setelah antum dapat hidayah itu ada hal yang harus antum dapatkan lebih dari itu. Ya. Antum jangan patah semangat. Ustaz umur ana udah 40, 45, 50. Ya, akhi, para sahabat antum lihat masuk Islamnya kapan? Umur berapa? Umur yang di bawah 20 tahun itu cuma hitung berapa sahabat gitu. Rata-rata di atas 30 semuanya umurnya. Dan mereka bisa jadi orang terdepan setelah para nabi. Coba. Cuman waktu sesingkat itu mereka bisa jadi luar biasa. Nah, justru itu yang menjadikan antum termotivasi, terdorong, ana harus ada pencapaian nih. 1 tahun ana udah bisa tahsin ana, maksudnya bacaan Quran ana sudah bagus. Minimal cuman baca aja. Baik. Bacaan antum sudah bagus. Dah, tahun berikutnya ya, antum mulai hafal nih. Hafal Quran. Iya, hafal mulai dari saat pendek. Atau mungkin antum mulai masuk ke juz 29 karena mungkin juz 30 sudah antum hafal. Masuk ke juz 29. Sembari antum juga mulai menghafal kosakata tuh dalam bahasa Arab. Jadi antum memperluas lagi. Ya. Nah, kemudian yang di tahun selanjutnya, antum tetap lanjutkan tuh. Antum punya target misalkan dalam 3 tahun antum tahun ketiganya antum selesaikan Al-Quran. Itu tidak ada yang mustahil. Ditambah lagi misalkan antum sudah menguasai bahasa Arab, antum mulai belajar baca kitab. Masya Allah tuh. Ada salah satu ikhwan kita Ustaz, kayak Uki Kotsar itu. Sekarang udah bisa baca kitab pakai bahasa Arab. Ya alhamdulillah. Masya Allah itu. Jadi memang baru berapa tahun hijrah Ustaz? 3 tahun? 2 tahun? Intinya apa? Kita memang harus memang dibutuhkan untuk mendisiplinkan diri. Ya, punya target. Jangan hanya sudah sekedar ana udah dapat pencapaian yang tertinggi udah dapat hidayah, udah selesai. Nggak ada. Tetap kita dituntut untuk terus belajar sampai kita ya meninggal dunia. Ya, jangan putus asa dengan bilang dengan bahasa umur ana sudah sudah sepuh Ustaz. Kayaknya udah tinggal tunggu ini aja lagi, tunggu waktunya. Nggak kayak gitu. Allah, ya. Justru ya tidak ada kata terlambat. Ya, para sahabat dengan waktu yang sesingkat itu dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Nah, masa antum mau kalah gitu? Ustaz, dia kan orang Arab Ustaz gitu. Enggak. Ya justru antum karena bukan orang Arab, nah antum belajar bahasa Arab. Antum sekarang di platform itu antum di medsos itu banyak sekali sekarang media-media untuk mengajarkan bahasa Arab. Betul Ustaz. Jangankan ini, untuk Pekanbaru aja, kota Pekanbaru banyak guru-guru bahasa Arab. Ya mungkin juga. Antum belajar dan gratis. Ya, tapi kalau antum punya dana lebih, ya silakan antum mungkin undang guru-guru bahasa Arab, antum belajar sama keluarga antum, itu mungkin bagus juga. Bagus ya. Ya, tidak ada masalah. Dalam artian antum punya pencapaian. Antum punya target dan harus antum capai itu. Kejar terus ya. Iya. Tapi kalau antum tidak seperti itu, antum dengan bahasa antum ya gini-gini aja Ustaz. Di tahun berikutnya Anda datang lagi, ya gini-gini aja Ustaz. Tahun selanjutnya lagi, ya gini-gini aja Ustaz. Ya kapan antum mau berkembang gitu. Lagi-lagi cuma debat di kolom sosmed aja gitu. Dan mungkin nanti jadi salah satu inspirasi dan juga bukan inspirasi lagi, jadi salah satu solusinya adanya halaqah mulazamah Markas Sunnah Al-Hijrah Ustaz ya. Insyaallah Ustaz ya. Nah. Jadi bisa daftar kami Ustaz ya. Fadhal. Insyaallah. Nah. Bisa belajar sama Ustaz Arif nanti. Insyaallah. Dengan pasang target. Jangan targetnya ini aja Ustaz ya. Tahun depan istri 2, 3. Belajar dulu lah Ustaz ya. Betul. Insyaallah. Ustaz Arif, jazakallah khair Ustaz. Hayakallah. Semoga Allah mudahkan segala aktivitas Ustaz. Insyaallah sampai ketemu kembali Ustaz. Oke, mungkin jazakumullah khair teman-teman semua yang saksikan. Insyaallah kita ketemu di episode berikutnya bersama Ustaz Arif Har LC hafizallahu taala. Jazakumullah khair. Wa iyyakum barakallahu. It's time to post Proud of Sunnah.